Bukan keputusan abal-abal, keputusan Mahkamah Konstitusi. Dia bilang, iya ada paman di sana, kan paman ini nenek moyangmu. Emang paman sendiri, 9 orang di sana, matamu itu. To the point aja. Karena terkait Pak Jokowi ini sebetulnya Pak Jokowi entah itu sebenarnya apa penyebabnya. Ini banyak yang negatif ke beliau. Satu, ijazah itu bapaknya. Anaknya dibawa-bawa minta ada rekomendasi untuk diganti. Gimana itu Bang lihatnya? Kalau kita memilih demokrasi sebagai haluan politik kita di tanah air, jangan Anda marah dong. Ini keputusannya bukan keputusan abal-abal, keputusan Mahkamah Konstitusi. Dia bilang, iya ada paman di sana, kan paman ini nenek moyangmu. Emang paman sendiri, 9 orang di sana, matamu itu. Iya dong, masa begitu caranya? 9 orang di sana, keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding. Emang saya tidak pikirkan masa depan anak saya. Saya sekolahkan ke Amerika, saya kirim ke Jepang, saya kirim ke Korea. Dia harus sekolah, saya harus pikirkan. Dia pulang, saya harus membangun jaringan untuk dia bisa begini dan begini. Dia ada ilmu. Kalau hari ini Jokowi kemudian anaknya menjadi wakil presiden, dynasty, matamu. Itu berarti Abang secara langsung beliau kepada mereka yang mengusulkan itu nggak melek atau bagaimana? Ya mudah-mudahan Allah berikan hadiah keberkahan supaya bisa ada kesadaran. Tapi kalau begini tinggal ya kita tunggu aja kalau nanti di Salemba kita datang atau di Sukamiskin kita juga tengok atau di sana Tangerang atau gitu kita datang aja. Ya urusannya sudah masuk di ranah yang tidak bisa kita punya tangan ada di situ. Bayangkan orang sekelas Joko Widodo harus tenteng-tenteng ijazahnya datang ke Polda dan lain-lain segalanya. Kan lucu. Orang itu semua, teman-teman saya dari luar negeri juga tanya, brother, ini bagaimana ini? Udah ente dengar dari saya, apa yang saya bicara ini kepastiannya tidak usah Anda ragu. Please. Gitu. You trust me, kau harus percaya sama saya. Oh, jadi luar negeri juga memperhatikan juga ya iya, kasus ini. Jadi bayangkan, Abang harus menjelaskan itu ke mereka. Bayangkan hampir di setiap medsos itu menjelaskan dalam hitungan waktu mungkin minggu depan Jokowi akan ditahan, akan dipenjaraan dan macam-macam ngomongnya. Kan geger kan? Iya. Di dunia internasional begitu dipuja dan diagung-agungkan seorang Joko Widodo, putra Indonesia yang luar menggetarkan dunia, Pak. Brother. Dilanjutkan dengan seorang presiden jenderal bintang 4 yang begitu gagah dan berani. Aduh, kacau deh. Coba dia serang Prabowo. Coba saya mau lihat. Berani nggak? Kalau nggak terlipat-lipat kau dibikin. Sadar. Tadi Mas Lukman kan bilang sudah 100 tahun lebih. Betul. Apa itu? 100. Kalau 1908 berarti 117 18 tahun. Iya kan? Iya. Stofa sekolah yang mereka bangun itu untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak Indonesia, punya intellectual knowledge, punya culture, punya international network dengan baik. Masa kita tidak bangga dengan republik, dengan pemimpin-pemimpin hebat di republik ini? Pikir itu. Tapi gini Bang, dunia kan sangat berubah, sangat dinamis gitu ya. Tapi kok Indonesia ini sibuk dengan problem-problem begini terus gitu. Cina udah bikin drone raksasa, kita Pakistan, dunia sudah begitu, tapi kita masih ijazah terus nih. Ijazah. Ya, gimana ini? Ijazah ini kan juga tidak cukup 10 orang, mungkin nggak ada 10 berarti? 8 orang. 8 orang. 8 orang. Bandarnya? Ya. 8 orang dan itu kan di medsos saja kan. Iya, rame. Iya, coba Mas Pung lihat. Jokowi datang kemana? Datang ke Medan, datang kemana lagi? Luar biasa orang elok-elokan kan. Itu artinya bahwa memang ini orang baik. Jadi saya juga berterima kasih ya kita bisa cerita tentang perkara ini. Meskipun tentu tidak secara formal saya harus bicara karena saya tidak dapat delegation of authority untuk bisa menjelaskan tentang beliau, tapi
sebagai orang yang saya lihat bagaimana sampai akhir dinas, kalau pulang malam di Bogor, saya lihat bagaimana selesai dinasnya, bekerja di Bogor, saya pulang Jakarta pagi-pagi, saya lihat bagaimana perilaku kesehariannya, kan saya mengerti. Iya. Tapi saya masih penasaran, Bang. Tadi ada 8 tuh yang kelihatan kita. Terus sementara kan tadi ada duit besar katanya. Itu jadi saya tulis itu project ijazah palsu itu adalah project tanpa tender dengan uang gede. Begitu saya tulis. Oke. Biar saja itu the point saya ngomongnya. Betul. Ini eksklusif berarti nih, to the point nih. Iyalah. Project tanpa tender. Project tanpa tender. Jadi apa sebenarnya project itu, goals-nya yang dicita-citakan mereka itu? Nah, kalau ini mudah-mudahan nanti bisa Bapak Kapolda dan teman-teman di polisi kita percayakan, semua fasilitas yang ada di polisi itu adalah fasilitas yang tidak boleh diragukan oleh bangsa ini. Kalau bangsa ini ragu dengan polisi, bubar ini negara. Karena itu institusi negara. Karena itu kita harus berikan kepercayaan penuh kepada kepolisian negara untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kerja penegakan hukum, memeriksa, dan macam-macam. Kita tunggu nanti kapan selesai. Jadi saya kira lebih cepat, lebih bagus. Ini belum ada bocorannya nih. Apa sebenarnya sih di balik proyek itu tujuan utamanya? Ya kalau Jokowi itu tidak ada pengaruhnya. Ya kan udah nggak jadi presiden kan? Iya, kemudian Mas Lukman bisa bayangkan loh, setelah berhenti jadi presiden, anaknya jadi wakil presiden. Kalau tidak sekarang segera bekerja, ya tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali untuk bisa bagaimana menghadang seorang Gibran itu untuk masa yang akan datang. Sementara Prabowo Gibran itu baru 6-7 bulan. Kan lucu kerjanya. Jadi agak tidak canggih gitu. Gampang sekali dibaca. Terbaca banget ya. Itu. Ini ada korelasi berarti. 2029. Yang ngasih usulan untuk turun, terus yang satu lagi adalah masalah lewat jalur ijazah palsu. Ada nggak korelasi? Iya, kalau kejahatan itu kan bisa dari berbagai jalur kan. Kalau kejahatan itu begini, ketika Anda memberikan title kepada seseorang tentang ini orang jahat, ini orang bohong, itu sekalipun emas keluar dari mulutnya pasti tidak baik. Jadi bangsa yang besar itu adalah bangsa yang memiliki peradaban intelektual dan moral ability yang tinggi. Jadi kalau begitu apa kata-kata Abang buat orang yang menghadang Gibran ini sama malulah kepada semua flora dan fauna yang ada di muka bumi di Republik ini. Malu dong. Harus malu. Kalau ada dokter di sana, ada profesor di sana, ada mantan jenderal, ada segala macam, please berdiri depan kaca dan tengok. Kau malu enggak? Gitu. Jadi sekali-sekali undanglah. Kasih duduk 5-6 orang di sini, saya sendiri nanti. Oke, mantap ini. Mantap ini. Mantap.